Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di podcast Islamic Insight yang membahas berbagai aspek ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana, biasa dipanggil Maul. Saya dari kelas S1 IT KJ 2402 dari Prodi Teknologi Informasi, Kampus Telkom University Jakarta. Dan saya Ilham Kurniawan dari kelas 002, Prodi Teknologi Informasi dari kampus Jakarta, Telkom University, dengan NIM 1030604126. Dan saya Rehan Eka Rianto Robot, biasa dipanggil Rehan, dengan NIM 103062400046. Saya berasal dari Prodi Teknologi Informasi dari Telkom University Jakarta. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dalam Islam, yaitu rukun Islam sebagai fondasi utama kehidupan Muslim. Topik ini sangat relevan karena di era globalisasi seperti sekarang, banyak Muslim yang mulai kehilangan pemahaman mendalam tentang makna hakiki rukun Islam. Nah, betul sekali Rehan. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih mendalam, mungkin Ilham bisa menjelaskan terlebih dahulu nih apa yang dimaksud dengan rukun Islam secara etimologi, dan mungkin juga bagaimana konsensus utama sepanjang sejarah Islam memandang 5 rukun ini. Nah, tentu aja nih Maul. Jadi secara etimologi, kata rukun berasal dari bahasa Arab yang berarti pilar atau tiang penyangga. Dalam konteks Islam, rukun merupakan sesuatu yang wajib ada dan tidak dapat ditinggalkan karena tanpanya bangunan keislaman seseorang akan runtuh. Nah, rukun Islam sendiri adalah 5 pilar fundamental yang menjadi dasar bangunan keimanan seseorang. Wih, menarik sekali penjelasan Ilham tadi. Yang perlu kita pahami ialah bahwa rukun Islam ini bukan sekedar kewajiban ritual semata. Berdasarkan teori yang dikembangkan oleh para ulama seperti Al-Ghazali, rukun Islam sebenarnya merupakan sistem pendidikan yang holistik untuk membentuk kepribadian Muslim yang utuh. Nah, ini penting banget nih. Jadi kalau kita lihat dari perspektif yang lebih luas, rukun Islam itu punya karakteristik khusus yang membedakannya dari kewajiban-kewajiban lainnya dalam Islam. Yang pertama, sifatnya fundamental dan tidak dapat ditawar-tawar. Dan yang kedua, mencakup dimensi vertikal hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan horizontal hubungan dengan sesama manusia. Nah, bener banget tuh. Dan yang ketiga, memiliki aspek ritual sekaligus sosial secara bersamaan. Keempat, bersifat universal dan berlaku untuk semua muslim tanpa terkecuali. Ini yang membuat rukun Islam begitu unik dan komprehensif. Ya, kalau kita telusuri landasan teologisnya, meskipun dalam Al-Quran tidak disebutkan secara eksplisit istilah rukun Islam, tapi kelima pilar tersebut mendapat penekanan yang sangat kuat sebagai kewajiban fundamental. Dan yang menjadi dasar utama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, di mana Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 perkara, syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Dan yang menariknya juga, untuk yang belum kita ketahui adalah bagaimana para ulama sepanjang sejarah Islam telah mencapai konsensus atau ijma tentang 5 rukun Islam ini. Tidak ada perbedaan pendapat di antara mazhab-mazhab fiqh tentang kewajiban dan urgensi kelima rukun ini. Konsensus ini memperkuat posisi rukun Islam sebagai fondasi yang tidak dapat diganggu-gugat dalam ajaran Islam. Nah, bener banget tuh, Maul. Dan kalau kita lihat lebih dalam lagi, setiap rukun memiliki peran spesifik dalam mengembangkan berbagai aspek peribadahan manusia, mulai dari aspek spiritual, intelektual, emosional, sosial, hingga fisik. Ini menunjukkan kalau Islam memang agama yang sangat komprehensif dan sistematis. Nah, sekarang kita masuk ke aspek yang sangat menarik nih, yaitu bagaimana rukun Islam mengintegrasikan dimensi spiritual dan sosial. Nah, untuk Ilham, bisa nggak tolong jelasin nih bagaimana hal ini dapat bekerja? Oh, bisa banget dong, Maul. Jadi gini, rukun Islam tuh mempresentasikan integrasi yang sempurna antara dimensi vertikal hubungan manusia dengan Allah dan dimensi horizontal hubungan manusia dengan sesama. Kalau kita lihat, syahadat dan sholat lebih menitik beratkan pada hubungan spiritual dengan Allah atau yang kita kenal dengan istilah hablun minallah.
Ya, sementara zakat lebih menonjolkan aspek sosial atau hablum minan nas. Yang unik adalah puasa dan haji mengkombinasikan kedua dimensi tersebut. Jadi pelaksanaan rukun Islam tidak hanya memperkuat keimanan, tetapi juga membangun solidaritas, kepedulian sosial di tengah masyarakat. Wah, konsep yang sangat brilian ya tentunya. Teori yang dikembangkan oleh para pemikir Islam kontemporer seperti Ali Syariati menunjukkan bahwa rukun Islam memiliki potensi sebagai agen transformasi sosial. Misalnya, zakat dapat mengurangi kesenjangan ekonomi, sholat berjamaah memperkualitas solidaritas sosial, puasa mengajarkan empati, dan yang terakhir di sini ada haji menciptakan persatuan global umat muslim. Wih, mantep banget, Maul. Nah, yang kita perlu pahami lagi adalah bahwa setiap rukun memiliki dampak sistemik terhadap masyarakat. Implementasi yang benar terhadap rukun Islam dapat menciptakan perubahan positif dalam struktur sosial masyarakat. Ini bukan teori kosong, tapi sudah terbukti dalam sejarah peradaban alam dan Islam. Betul sekali teman-teman. Dan yang menarik adalah bagaimana rukun Islam juga berfungsi sebagai penyeimbang antara kepentingan dunia dan akhirat. Individu dan masyarakat, jasmani dan rohani. Struktur kelima rukun tersebut mengatur berbagai aspek kehidupan secara proporsional, memastikan bahwa seorang muslim tidak terjebak pada salah satu aspek saja. Itu. Nah, untuk Ilham dan Rehan, kalau kita lihat secara lebih mendalam, konsep keseimbangan ini sangat relevan dengan kondisi modern. Banyak orang yang terjebak dalam materialisme atau sebaliknya, terlalu fokus pada spiritualitas tapi mengabaikan tanggung jawab sosial. Rukun Islam memberikan framework yang sempurna untuk menjaga keseimbangan ini. Nah, yang kita perlu tekanin lagi adalah bahwa teori transformasi sosial melalui rukun Islam ini bukan hanya konsep teoritis. Hasan Hanafi juga mengembangkan pemikiran bahwa implementasi yang benar terhadap rukun Islam dapat menciptakan perubahan positif dalam struktur sosial masyarakat. Zakat misalnya, bukan hanya charity biasa, tapi instrumen redistribusi kekayaan yang sistematis. Nah, ini yang menarik. Kalau kita lihat zakat dari perspektif ekonomi modern, sistem zakat sebenarnya adalah bentuk awal dari social security atau jaminan sosial. Begitu juga dengan konsep sholat berjamaah yang memperkuat ikatan sosial dan menghilangkan sekat-sekat kelas dalam masyarakat. Baik, pembahasan yang sangat menarik ya tentang dua segmen di atas. Nah, sekarang kita masuk ke aspek yang sangat praktis dalam kehidupan sehari-hari nih, yaitu bagaimana rukun Islam berperan dalam pembentukan karakter. Untuk Raihan, bisa nggak dijelasin konsep tazkiyah an-nafs dalam konteks ini? Tentu boleh dong, Maul. Konsep zakiyah an-nafs atau penyucian jiwa adalah inti dari pembentukan akhlak mulia melalui rukun Islam. Al-Ghazali dalam karyanya menjelaskan bahwa setiap rukun memiliki fungsi spesifik dalam proses ini. Syahadat menanamkan keyakinan dasar dan loyalitas. Salat melatih kedisiplinan dan konsistensi. Zakat menumbuhkan empati dan kepedulian sosial. Nah, dan puasa tuh melatih juga pengendalian diri, sementara haji memperkuat persatuan serta kerendahan hati. Proses ini berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan, membentuk pribadi yang bertanggung jawab, penuh kasih sayang, dan berakhlak mulia. Yang menarik adalah ini bukan hanya teori, tapi benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wah, penjelasan yang sangat amat bisa dipahami ya tentunya. Nah, kalau kita lihat dalam konteks kehidupan modern yang penuh tantangan, pembentukan karakter Islami melalui rukun Islam menjadi semakin penting. Krisis moral, individualisme, dan materialisme yang berkembang di masyarakat dapat diatasi dengan penguatan nilai-nilai keislaman yang terkandung dalam rukun Islam. Sangat benar teman-teman. Dan yang perlu kita garis bawahi ialah bahwa implementasi ini memerlukan dukungan lingkungan keluarga, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Keluarga sebagai madrasah pertama harus menjadi teladan dalam pengamalan rukun Islam. Lembaga pendidikan perlu mengintegrasikan pendidikan karakter Islami dalam kurikulum dan budaya sekolah. Nah, sementara masyarakat dan negara harus menciptakan ekosistem sosial yang kondusif untuk pengalaman ajaran Islam secara kafah. Ini tantangan yang nyata di era modern, tapi bukan berarti mustahil untuk dicapai loh. Nah, dan yang menariknya juga adalah bagaimana setiap rukun Islam memiliki tahapan pembentukan karakter yang spesifik. Misalnya, syahadat seperti fondasi
keyakinan yang menanamkan integritas dan kejujuran. Kemudian, sholat yang melatih kedisiplinan dan konsistensi ini sangat penting nih dalam membentuk work ethic dan tanggung jawab tentunya. Yap, benar sekali. Jadi, zakat mengajarkan kepedulian sosial dan keadilan ekonomi. Ini sangat relevan dengan kondisi saat ini, di mana kesenjangan sosial semakin lebar. Puasa melatih pengendalian diri yang sangat dibutuhkan dalam era konsumerisme seperti sekarang. Nah, kalau haji memperkuat persatuan dan kerendahan hati. Pengalaman haji yang melebur semua perbedaan status sosial, ekonomi, dan kebangsaan dalam satu tujuan ibadah yang sama, ini mengajarkan nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan pengorbanan yang sangat dibutuhkan dalam era globalisasi ini. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang sangat relevan dengan kondisi saat ini, yaitu pembahasan tentang relevansi dan tantangan kontemporer. Bagaimana sih menurut kalian berdua relevansi rukun Islam dalam menghadapi tantangan kehidupan Muslim modern ini? Pertanyaan yang bagus banget tuh, Maul. Dalam konteks kehidupan modern, pengalaman rukun Islam menjadi semakin relevan sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial seperti kemiskinan, ketidakadilan, dan krisis moral. Rukun Islam menanamkan nilai-nilai universal seperti kejujuran, kepedulian, dan kebersamaan. Nah, mungkin bisa dilanjut oleh Rehan. Oke, dan yang perlu kita akui ialah adanya tantangan dalam implementasinya. Faktor pendidikan, ekonomi, dan lingkungan sosial turut mempengaruhi sejauh mana seorang muslim mampu mengamalkan rukun Islam secara kafah. Pendidikan agama yang efektif, lingkungan keluarga yang mendukung, serta kebijakan sosial memfasilitasi pelaksanaan ibadah menjadi faktor penting. Nah, dan yang paling menariknya lagi nih adalah bagaimana teknologi dan media digital bisa dimanfaatkan untuk memperluas jangkauan edukasi dan dakwah. Tapi di sisi lain kita juga harus waspada nih terhadap dampak negatif yang bisa menggerus pemahaman dan pengalaman rukun Islam. Bener banget, Maul. Makanya diperlukan penelitian lanjutan serta evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kendala dan meningkatkan efektivitas program pembinaan. Sehingga rukun Islam dapat dijalankan secara optimal sebagai fondasi utama kehidupan umat Islam di era modern. Oke, kalau kita lihat tantangan kontemporer yang dihadapi umat Islam saat ini, seperti terputusnya komunikasi dakwah, pengaruh kolonialisme, serta munculnya berbagai aliran kepercayaan lokal yang mempengaruhi pemahaman dan pelaksanaan rukun Islam di masyarakat. Ini semua perlu kita atasi dengan pendekatan yang komprehensif. Benar sekali. Dan yang tidak kalah penting nih adalah bagaimana kita menghadapi fenomena sekularisasi ini dan westernisasi yang bisa menggerus nilai-nilai keislaman. Rukun Islam menjadi benteng pertahanan yang kuat terhadap berbagai pengaruh negatif tersebut, asalkan dipahami dan diamalkan dengan benar. Yang menarik juga bagaimana rukun Islam dapat menjadi jembatan dialog antar budaya dan antar agama. Nah, nilai-nilai universal yang ada dalam rukun Islam seperti keadilan, kepedulian, sosial, dan perdamaian dapat menjadi common ground untuk membangun harmoni dalam masyarakat yang plural. Subhanallah. Diskusi yang sangat kaya hari ini ya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa rukun Islam bukan hanya pilar ibadah individu, melainkan juga landasan penting dalam membangun masyarakat muslim yang adil, harmonis, dan beradab. Betul banget, Rehan. Memperkuat pemahaman dan pengamalan terhadap rukun Islam secara menyeluruh menjadi langkah penting dalam menciptakan kehidupan seimbang, bermakna, dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Kita tidak boleh menjadikan rukun Islam sebagai rutinitas semata, tapi harus memahami makna dan hikmah di balik setiap rukun. Yang penting juga adalah bagaimana kita sebagai generasi muda Muslim dapat mengaktualisasikan nilai-nilai rukun Islam dalam konteks kekinian. Bukan berarti mengubah esensinya, tapi bagaimana cara penyampaian dan penerapannya bisa berelevan dengan zaman. Yap, sangat benar si Maul ini. Dan saya rasa diskusi kita hari ini menunjukkan betapa kayanya khazanah Islam dalam memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kehidupan. Rukun Islam bukan hanya doktrin agama, tapi juga sistem kehidupan yang komprehensif. Duh, terima kasih ya Maul, Rehan untuk diskusi yang sangat mencerahkan hari ini. Semoga pembahasan kita dapat memberikan wawasan baru bagi para pendengar dalam
memahami dan mengamalkan rukun Islam dengan lebih baik. Sama-sama juga nih Ilham. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi reminder bagi kita semua untuk terus memperkuat fondasi keimanan melalui pelaksanaan rukun Islam yang lebih berkualitas bukan hanya kuantitas. Barakallahu fikum. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk terus mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.